Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Aulia Aziza, akan menyampaikan dua bab dalam Kimia Dasar 1. Bab pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai struktur molekul. Struktur molekul terdapat 3 teori. Teori pertama yaitu teori FSEPR yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teori kedua adalah teori domain elektron. Teori ketiga adalah teori hibridisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teori FSEPR. Teori FSEPR yaitu kepanjangannya adalah Valence Shell Electron Pair Repulsion. Repulsion artinya tolak menolak dan elektron pair adalah pasangan elektron, yang artinya teori ini berprinsip pada tolakan antar pasangan elektron. Nah, teori FSEPR sendiri mengacu pada struktur Lewis suatu atom, di mana akan berpengaruh pada ikatannya ke atom yang lain. Nah, sekarang struktur Lewis sebelumnya contohnya adalah atom C. Atom C memiliki elektron valensi 4 karena dia terletak pada golongan 4A pada SPU, di mana menyebabkan struktur Lewis C dapat digambarkan seperti ini. Nah, struktur Lewis C akan mempengaruhi ikatannya terhadap atom yang lain pada suatu molekul dan akan mempengaruhi strukturnya atau bentuk molekulnya. Nah, titik di sini menggambarkan elektron yang akan berikatan ke elektron lain di atom yang lain. Nah, selanjutnya dalam teori ini ada 3 yang perlu diketahui, yaitu A adalah atom pusat, kemudian X adalah PEI. PEI yaitu pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron ketika 2 atom berikatan. Nah, sedangkan E adalah melambangkan PEB, yaitu pasangan elektron bebas. Nah, PEB sendiri adalah elektron yang tidak berikatan dengan elektron lain pada atom lain. Nah, postulat teori ini adalah ketika bentuk geometri FSEPR 2 dimensi, bentuk molekul 2 dimensi, dipengaruhi oleh tolakan elektron. Di mana ketika 2 atom atau lebih berikatan, maka akan terjadi tolakan-tolakan antar elektron ketika berikatan atau elektron-elektron bebas. Nah, elektron-elektron bebas itu akan mempengaruhi bentuk molekul karena atom pusatnya akan mengatur sedemikian rupa supaya tolakan-tolakan antar elektron berjumlah sangat kecil atau seminimal mungkin. Nah, selanjutnya adalah saya akan memberi contoh mengenai bagaimana cara menentukan bentuk molekul dengan teori FSEPR. Nah, di sini misalnya ada atom pusat X dan dia memiliki elektron valensi 6, di mana elektron valensi ini akan mempengaruhi bentuk molekulnya. Ketika
elektron valensi ini bertemu dengan elektron valensi atom lain, maka X akan memposisikan sebagaimana rupa supaya tolakan antar elektron pada X dan elektron pada atom lain seminimum mungkin. Karena ketika jaraknya dekat, maka tolakannya akan sangat besar yang akan menyebabkan dia kurang disukai karena kurang stabil. Nah, contohnya adalah pada ikatan molekul BeCl2. Pada BeCl2 dapat digambar struktur Lewisnya adalah Be di mana elektron valensinya adalah 2 digambarkan dengan elektron berbentuk X, dan Cl di mana elektron valensinya ada 7 yang digambarkan dengan elektron berbentuk titik. Nah, pada kasus ini maka BeCl2 akan ada 2 bentuk yang memungkinkan bisa terjadi. Namun melalui teori FS-FPR kita dapat mengetahui bentuk yang sebenarnya dapat terjadi di alam. Nah, kemungkinan pertama BeCl2 akan membentuk linier yang memiliki sudut 180 derajat dan membentuk V-shape atau berbentuk V di mana sudutnya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Dalam kasus ini, bentuk linier lebih disukai daripada bentuk V-shape karena bentuk V-shape akan memiliki tolakan elektron yang lebih besar karena sudutnya yang lebih kecil. Nah, elektron pada Cl di sini akan menolak elektron pada Cl yang di sini. Sedangkan pada sudut 180 derajat, maka tolakan itu dapat kecil karena elektron di sini dapat menolak elektron yang di sini cukup kecil. Contoh selanjutnya adalah molekul Bf3. Nah, Bf3 dapat digambarkan struktur Lewisnya, yaitu B memiliki 3 elektron valensi, 1, 2, dan 3. Kemudian F memiliki 7 elektron valensi, di mana 1 elektronnya akan berikatan dengan B. Nah, di sini adalah elektron F, di sini ada elektron F, dan di sini ada elektron F. Nah, elektron F sisanya adalah 6. Di mana bisa dilihat di sini saja. Nah, Bf3 ada 2 kemungkinan bentuknya. Yang pertama adalah T, disebut bentuk T-shape atau bentuk T. Kemudian bentuk ini adalah trigonal atau segitiga datar. Nah, pada Bf3 kemungkinannya ada 2. Yang pertama adalah bentuk T-shape, di mana ada 2 sudut di sini 90 derajat. Sudut 90 derajat ini akan menyebabkan tolakan antar elektron pada F dengan F yang di sini, atau F yang di sini dengan F yang di sini, tolakannya besar daripada tolakan pada elektron F dengan sudut 120 derajat. Sehingga pada teori ini T-shape tidak disukai dan trigonal lebih disukai karena tolakannya minimum atau minimal daripada yang T-shape. Nah, cara menentukannya bisa juga melalui tabel yang akan saya tampilkan nanti. Nah, melalui tabel maka bisa dilihat B adalah atom pusat yang disebut tadi adalah A, yaitu A, dan F yaitu atom yang akan berikatan dengan B melalui pasangan elektron ikatan. Di sini ada pasangan elektron ikatan. Nah,
Hal itu bisa menentukan X. X adalah pasangan elektron ikatan, di mana pasangan elektron ikatan pada BF3 adalah 3, yaitu di sini, dan di sini. Nah, BF3 bisa ditulis sebagai AX3. Nah, pada tabel dapat diketahui bahwa AX3 memiliki struktur molekul atau bentuknya yaitu trigonal planar. Nah, contoh soalnya adalah menentukan bentuk molekul pada XeF4. Nah, pada XeF4 bisa dilihat bahwa Xe adalah atom pusat dan F4 adalah X. X-nya ada 4 karena F berjumlah 4. Nah, Xe sendiri dia memiliki, karena Xe merupakan golongan 8A, Xe memiliki 8 pasang elektron. 8 pasang elektron. 8 total elektron valensi adalah 8. Nah, Xe dapat digambarkan Xe seperti ini. Nah, 4 elektron yang di sini dan yang di sini akan berikatan dengan F membentuk seperti ini. Nah, pada kasus XeF4 ada 2 pasang elektron bebas, di mana bisa ditulis sebagai E. Karena pasangan elektron bebasnya ada 2, maka disebut E2. Maka XeF4 bisa ditulis sebagai AX4 E2. Di mana melalui tabel dapat dilihat bahwa AX4E2 dengan tolakan F, elektron pada F, yaitu sebesar membentuk bujur sangkar Xe F F F F, yaitu di sini ada tolakan PeB membentuk struktur bujur sangkar.